saya adalah penoda agama sudah viral di media massa, di framing dan digoreng sampai hangus di media massa para buzzer tentunya, media massa yang satu pikiran dengan penyidik. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam tahanan saya tidak dibully seujung rambut pun, tidak ada seujung rambut saya yang rontok akibat dihajar napi. Tidak ada secuil kulit tubuh saya yang lecet akibat disiksa napi, bahkan tidak ada sehelai rambut pun nilai kehormatan saya terkoyak oleh kebrutalan para napi, bahkan kedatangan saya disambut dengan pekik takbir. Setelah melalui masa isolasi kurang lebih 14 hari, saya pun didaulat untuk menjadi khotib Jumat, sekaligus imam sholat Jumat. Waktu itu di dalam rutan Bareskrim sudah ada sekitar 4 ustadz yang menjadi khotib. Ada tahanan para ustadz waktu itu dan beliau semua pada tidak mau khotib lagi selama ada saya. Akhirnya dengan berat hati saya menjadi khotib rutin di rutan Bareskrim itu. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes, sengsara Pak Hakim. Setiap selesai khotib Jumat, saya diundang oleh Karutan untuk makan di ruang depan dengan para petugas lainnya yang makan di ruang depan dengan Karutan. Lalu datang Bapak Gatot, Kabak atau Kasar Tahti. Mohon maaf saya agak lupa. Di depan semua orang di situ beliau berkata kepada saya, Gus Nur, saya tahu rumah Anda, saya tahu lingkungan Anda orang baik. Anda orang terhormat, jalani saja prosesnya dan kelak kalau sudah selesai urusannya, kapan saja Gus Nur boleh mampir ke sini untuk isi dakwah, bukan isi kamar sel. Suatu ketika turun dari pesawat, salah satu penyidik wanita juga bicara kepada saya, Ustadz, ada salam dari mama saya. Beliau suka ngikutin Ustadz, saya minta maaf kepada Ustadz. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah saja. Sama dengan penyidik yang antar surat panggilan ke rumah saya. Dengan gestur tubuh yang sopan, beliau berkata kepada saya mohon Gus, saya tidak berniat nambah musuh. Saya hanya menjalankan perintah atasan saja. Allah. Saya dituduh menebar kebencian, menebar keonaran, dan ini bukan sekali 2 kali, ini sudah yang keempat kali. Bahkan ini yang kedua kali saya di penjara. Banyak petugas polisi yang ternyata sering hadir di acara pengajian saya di kota Solo sini. Wahai penyidik, wahai jaksa, dan wahai para hakim, walaupun Anda paksakan kehendak menuduh saya, memfitnah saya, menzolim saya dengan tuduhan penodaan agama dan menebarkan berita bohong, sampai akhirnya berujung vonis 6 tahun. Alhamdulillah sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai suami dan istri saya, sebagai rakyat yang sangat cinta NKRI-nya, sebagai orang yang banyak jamaahnya, alhamdulillah saya tidak sehina dan serendah seperti apa yang telah Anda tuduhkan dan perlakukan kepada saya. Bahkan ketika tulisan ini saya ketik, saya masih rutin mengisi khutbah Jumat di rutan Makobrimob Surakarta, rutin mengadakan hidangan Jumat berkah dan rutin melakukan dakwah bil lisan wa bil hal, amar ma'ruf nahi munkar. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan kelihatan saya adalah itu palsu. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Nggak ada itu asal semua orang kok. Saya punya istihad, Anda punya istihad. What's wrong? Saya nggak punya niat menodai agama apalagi sengaja. Saya bukan orang jahat itu. Sumpahnya. Bagaimana itu disalahkan? Anda jangan taklid buta sama saya. Saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar.